Telaga Said adalah sebuah kawasan sumur minyak yang ditemukan oleh perusahaan perminyakan Belanda di sekitar tahun 1883. Sumur minyak ini merupakan sumur minyak pertama secara nasional dan sumur minyak kedua untuk dunia setelah ditemukannya sumur minyak pertama di kota Titusville, Amerika Serikat pada tanggal 27 Agustus 1859 oleh timnya Edwin L. Drax dan William Smith dari perusahaan perminyakan Amerika yaitu Snitch Oil Company. Telaga Said merupakan wilayah dari Kecamatan Seilepan, dapat dijangkau melalui jalan darat sejauh 12 km dari kantor camat Seilepan. Sebelum pemekaran, Telaga Said merupakan wilayah dari Kecamatan Babalan, yaitu ibu kota Pangkalan Brandan. Saudara, berjumpa kembali bersama saya Diah Nurita dari channel GL Production Langkat. Kota Pangkalan Brandan dahulunya dikenal sebagai kota minyak karena ditemukannya sumur minyak pertama di kota Pangkalan Brandan, tepatnya di desa Telaga Said. Lalu berdirilah perusahaan minyak BPM yang merupakan hasil kerjasama Sultan Langkat dengan perusahaan minyak Belanda. Setelah kemerdekaan, perusahaan minyak ini dikelola oleh Pertamina. Dan belakangan, minyak di bumi Langkat dianggap kering. Lalu tinggallah kota Pangkalan Brandan sepi dari para pemburu minyak. Tinggallah besi-besi tua. Saudara, dari Tugu 100 tahun perminyakan, kami buka laporan sejarah berikut ini. Dikisahkan Pangkalan Brandan sudah ada sejak tahun 1850, di mana di tahun yang sama datanglah seorang Raja Gayo bersama pengikut dan tentaranya menghadap Sultan Langkat, ketika itu Sultan Musa. Mereka meminta suaka dan perlindungan dari kejaran adiknya sendiri, di mana adiknya mengkudeta mengambil alih jabatan Raja Gayo. Kemudian si abang kalah dan melarikan diri ke Langkat, meminta suaka serta minta kawasan tempat tinggal. Sultan Musa pun menyetujui dengan syarat takluk pada Sultan Langkat, serta membela Sultan jika ada serangan dari kerajaan Aceh. Raja Gayo menyetujuinya, lalu beliau pun diangkat sebagai Luhak Teluk Aru dengan satu kejuruan dipimpin oleh Datuk Besitang, serta dua distrik yaitu distrik Pulau Kampai dan distrik Lepan sendiri, di mana Luhak yang baru diangkat juga ditugaskan mengawasi penggalian minyak oleh perusahaan Belanda tersebut. Sebelumnya, Lepan dan Pangkalan Brandan telah banyak penduduknya oleh keturunan Melayu sendiri sebagai penduduk asli. Di sekitaran tahun 1860, diketahuilah di kawasan Telaga Said, di mana tanahnya mengandung kadar minyak bumi. Namun ketika itu belum diupayakan penelitiannya sebab pihak Sultan Langkat tidak memiliki tenaga ahli khusus bidang perminyakan. Maka tahun 1883, dengan menggunakan tenaga ahli Belanda, dilakukan survei dan penelitian di Telaga Said. Dan setelah diketahui, maka di tanggal 15 Juni 1885 mulai dicoba untuk digali. Dalam penggalian ini tidak sedikit korban dari karyawan pencari minyak. Banyak mereka yang hilang begitu saja, di antaranya Pak Said, salah seorang karyawan yang jatuh di dalam sumur dan terkubur, di mana jasadnya tak dapat diambil disebabkan sumur minyak tersebut terlalu dalam, sedalam 121 meter. Maka sejak itu, kawasan sumur ini disebut sebagai Telaga Said yang sebelumnya belum punya nama. Di dalam survei dan pencarian minyak serta penggalian sumur minyak ini, tidak sedikit yang menjadi korban karena hutan yang cukup rawan. Konon ceritanya setiap saat para pekerja ada saja yang hilang dan tidak pulang, serta tidak tahu kemana perginya. Hingga seorang mandor bangsa Belanda bernama Van Leder dalam pencarian minyak ini juga turut hilang.
Selanjutnya tenaga ahli perminyakan Belanda, yaitu Ailico. Ketika itu ia ditugaskan di Delhi Tobacco Maskapai, melakukan pencarian minyak dengan mengebor Telaga Tunggal, dan pada tanggal 15 Juni 1885 menyemprotlah gas dari dalam sumur setinggi 75 meter ke atas mengandung minyak tanah. Dan sejak itu pula Pangkalan Berandan mulai banyak dihuni oleh para pendatang. Di samping orang Melayu asli yang merupakan penduduk asli tempatan dan dianggap tanggal 15 Juni 1885, Pangkalan Berandan berdiri. Selanjutnya tahun 1890, barulah minyak dapat diproduksi dan dipasarkan melalui kontrak kerja Kesultanan Langkat dengan perusahaan Belanda, di mana perusahaan kerjasama ini diberi nama Batavse Petroleum Maatschappij atau BPM. Di tahun 1890, minyak BPM Pangkalan Berandan dipasarkan ke seluruh penjuru dunia. Bagi Kesultanan Langkat pun, di samping hasil tembakau, hasil karet, hasil hutan, ditambah dengan hasil minyak bumi, maka keadaan perekonomian Kesultanan Langkat kian semakin cerah. Sekitar tahun 1927, digali pula sumur minyak Lubuk Kertang, di mana mutu minyaknya tanpa diolah dapat dijadikan minyak pesawat terbang. Tahun 1930, digali pula sumur minyak di Bukit Tua, Lubuk Kertang penggalian kedua secara nasional setelah Telaga Said, dengan sumur minyak Lubuk Kertang yang hingga saat ini sumur masih berproduksi dengan skala kecil. Untuk lebih meningkatkan pengolahan mutu minyak, maka di Pangkalan Berandan dibangun pula penyulingan minyak atau refinery dan sebuah pretoping setinggi 40 meter. Untuk mengatur pengiriman minyak ke luar negeri, maka di tahun 1932 dibangunlah pelabuhan di Pangkalan Susu. Sementara di Pangkalan Susu juga terdapat sebuah perusahaan minyak swasta bernama Netherlands Industrie Erdoli Maatschappij, khusus menggali sumur minyak lepas pantai. Terbang tinggi burung merpati, hinggap seekor di ujung dahan. Terbang tinggi burung merpati, hinggap seekor di ujung dahan. Perkenalkan Pak, saya dari channel GL Production Langkat, nama saya Dian Nurita. Saat ini saya ingin berbincang-bincang kepada Bapak Muhammad Iqbal Ramadan selaku camat dari Kecamatan Selepan mengenai PT Pertamina yang ada di Pangkalan Berandan. Bagaimana pandangan Bapak terhadap PT tersebut dan apa harapan Bapak ke depannya untuk PT Pertamina yang ada di Pangkalan Berandan itu, Pak? Terima kasih sebelumnya atas kehadirannya. Saya sebagai camat Selepan yang merupakan putra Pangkalan Berandan. Pertamina di zaman orang-orang tua kita dulu sangat luar biasa. Di tahun 70-an sampai tahun era 90-an. Pertamina itu luar biasa sampai bisa kita bilang Indonesia ini bisa berkembang darinya Pertamina Pangkalan Berandan. Karena kita adalah UP1 Pangkalan Berandan, minyak pertama di Indonesia ditemukan, bahkan nomor 2 di dunia. Jadi saya berharap kepada Pertamina kiranya untuk kedepannya bisa lebih, kita bisa lagi menggali minyak-minyak yang ada sehingga Pangkalan Berandan ini bisa kembali di masa-masa kejayaan seperti dulu. Hari ini banyak masyarakat Berandan, khususnya kita pemuda Pangkalan Berandan, angka pengangguran begitu banyaknya, sehingga inilah membuat para remaja kehilangan rasa kebangsaannya, rasa cinta tanah airnya. Ini rasanya berkurang, sehingga akhirnya kegiatan-kegiatan yang seperti narkoba ini terus berkembang dan kejahatan terus berkembang. Kejahatan ini timbul karena kurangnya adanya sebuah pekerjaan di daerah kita. Kalau memang sudah ada di daerah kita sebuah pekerjaan, insya Allah kejahatan itu akan berkurang. Saya berharap kita sama-sama berdoa semoga Pertamina dengan kepemimpinan Bapak Nasir
ini bisa lebih baik karena dia sudah ada menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan-perusahaan yang ada. Sama-sama kita berdoa dengan gebrakan-gebrakan Bapak Nasir. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya Pertamina Pangkalan Berandan ini adalah minyak yang pertama ditemukan di Indonesia, bahkan nomor 2 di dunia. Kita berharap kepada pimpinan Pertamina Pusat untuk bisa lagi menghidupkan kembali Pertamina yang ada, supaya daerah kita ini bisa lebih berkembang dari sebelumnya. Saya mohonkan kepada pimpinan Pusat Pertamina, mohon kerjasamanya. Dikala Belanda mengalami kekalahan perang dengan Jepang, maka secara otomatis BPM dikuasai oleh Jepang dan diganti namanya dari BPM menjadi Sayutai. Melihat keadaan ini, Belanda tidak berdiam diri, maka di tanggal 4 Januari 1945, tambang minyak Pangkalan Berandan dan Pangkalan Susu dibombardir sekutu dari udara. Tambang minyak banyak mengalami kerusakan, di samping korban nyawa di pihak Jepang tidak sedikit. Setelah masa kemerdekaan, tambang minyak diambil alih pejuang dan diganti namanya TMRI atau Tambang Minyak Republik Indonesia. Di masa agresi Satu Belanda, kembali mengincar tambang minyak di mana pihak militer dan pejuang mempertahankannya. Lalu terjadilah tragedi Berandan Bumi Hangus, di mana pada tanggal 13 Agustus 1947, tambang minyak dibakar dan dibumi hanguskan. Beberapa tahun kemudian, di puing-puing tambang minyak tersebut kembali dibangun tambang minyak dan diberi nama Permina, dan belakangan diberi nama Pertamina. Gendang sambil gembira, mari bernyanyi. Dendang disayang irama gendang sambil gembira, mari bernyanyi. Bersama tari, mari menari tari Melayu. Bersama tari, mari menari tari Melayu. Tari bertajuk, tari bertajuk. Perkenalkan Pak, saya Diah Nurita dari channel GL Production Langkat. Kebetulan kali ini saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan Bapak mengenai PT Pertamina Pangkalan Berandan ini Pak. Bagaimana menurut Bapak cara mengembangkan atau mengembalikan eksistensi dari PT Pertamina ini seperti dulu Pak? Baik, untuk yang pertama mungkin kita kilas balik dulu bahwasanya kilang Pertamina Pangkalan Berandan adalah salah satu-satunya kilang yang pertama kali pernah jadinya kaya Indonesia. Pernah jadinya kaya Indonesia. Karena kenapa? Pertama kali ditemukan minyak adalah di Pangkalan Berandan. Masih ada kita ketahui bersama Telaga Said namanya, itu bahkan dibuat tugu 100 tahun waktu itu di tahun 90-an. Sudah didirikan tugu yang dimana ditemukan minyak oleh Zilker dari Belanda dan membangun kilang. Nah, itu di tahun 1883 atau 1882 ya mungkin ya. Jadi sampai saat ini masih berdiri cikal bakal kita di kilang kita ini yang pernah eksis di tahunnya. Nah, ini ditutup pada saat itu di 2005. Kilang CDU-nya, kilang minyaknya. Nah, sampai saat ini sudah tidak beroperasi lagi. Tapi kilang LPG-nya, karena LPG dibangun dan diresmikan pada saat itu, yaitu oleh putra daerah kita, yaitu Haji Hasan Perak. Itu diresmikan. Itu tahun 95 ya, dibangun, 97 beroperasi. Dan operasinya LPG plant itu berakhir di 2012. Nah,
Terus untuk kedepannya, bagaimana bahwasannya kilang kita ini akan kembali lagi. Saya sampai saat ini saya tetap bergerilya untuk bagaimana caranya bisa terbangkit kembali kilang kita. Nah, dengan adanya informasi sana sini, apalagi sekarang Pertamina itu menjadi KPI, Kilang Pertamina Internasional. Jadi Kilang Pertamina Internasional ini ada sistem pengembangan dari KPI sendiri. Nah, pengembangan ini apakah berupa segala macam bentuk operasional, apakah terbangunnya lagi kilang di Pangkalan Berandan atau kilang-kilang yang lainnya. Karena pengembangan dari KPI ini ya cukup bagus kalau kita katakan, yang dibentuk dan bersama dengan PT Pertamina Persero yang sekarang ini sudah menjadi KPI, Kilang Pertamina Internasional. Nah, untuk kedepannya, jadi punya visi misi KPI itu mungkin sudah ada schedule-nya. Nah, apakah kalau kita katakan kenapa Pangkalan Berandan ini tidak dibangun kembali? Salah satunya sumber minyak, bahan bakunya crude oil, minyak mentahnya sangat minim sekali. Tapi itu juga tidak tertutup kemungkinan apabila kita mungkin dari Pangkalan Berandan ini berharap Kabupaten Langkat umumnya, Pangkalan Berandan khususnya, karena kenapa kilang pertama kali di Pangkalan Berandan ini kenapa tidak dibangun lagi, kenapa di kilang-kilang lain atau di daerah-daerah lain dibangun. Seperti sekarang ini yang di Tuban, itu mungkin kilang terbesar Indonesia nantinya, yang sampai pembebasan lahan cukup besar biayanya. Nah, jadi harapan kita kalau dari minyak mentah itu bisa kita datangkan dari luar negeri. Jadi mungkin harapan para pejabat kita di Kabupaten Langkat, bahkan mungkin Sumatera Utara ini bisa untuk bagaimana dapatlah kita kembali lagi pulih kilang kita sebagai produksi minyak untuk pemasok Sumatera Utara Aceh. Kira-kira seperti itu. Jadi sampai saat ini hal-hal itu kita belum nampak, belum kelihatan bagaimana terjadinya ataupun berdirinya kembali. Mungkin bagi saya, harapan saya sebagai insan Pertamina, insan perusahaan, mungkin saya cuma hanya bisa melihat dan saya cuma bisa hanya menjaga aset yang diamanahkan oleh saya dari perusahaan, dari kantor pusat. Ini saya lihat memang miris, kenapa tidak ada produksi kembali, sementara itu bisa dicari tahu ataupun dengan skill-skill kita, dengan ahli-ahli kita di Pertamina sendiri, itu tidak tertutup kemungkinan ini bisa terbangun kembali apabila ada dikehendaki dari, tidak terlepas dari RI1. Nah, artinya orang nomor satu kita di Indonesia ini. Ya, harapan kita dari Bapak Jokowi, mungkin alangkah baiknya, karena ini adalah cikal bakal direktur pertama Pertamina itu Bapak Ibnu Sutowo, yang pertama kali menggerakkan ataupun sebagai direktur utama dan sebagai pimpinan di Pangkalan Berandan, dan pernah domisili direktur utama itu berada di Pangkalan Berandan pada zamannya. Mudah-mudahan harapan kita bersama, masyarakat Pangkalan Berandan dan masyarakat umumnya, masyarakat Kabupaten Langkat dan seluruhnya Sumatera Utara ini, kita berharap masih bagaimana berdirinya kembali kilang minyak Pangkalan Berandan yang sudah tutup sejak tahun 2005. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Negeri Langkat, negeri berseri, rakyatnya ramah bersama. Pertamina Pangkalan Berandan cukup besar memberikan kontribusinya untuk membiayai pembangunan nasional selama ini. Namun pada tahun 1989, keadaan Pertamina mulai dirasakan hasil yang menurun drastis. Keadaan minyak di Langkat mengering dan sejak itu tidak ada aktivitas sama sekali. Pangkalan Berandan pun ditinggalkan begitu saja, hanya tinggal besi-besi tua sebagai kenangan. Pihak Pertamina Pusat sama sekali tidak berupaya untuk memperhatikan Pangkalan Berandan.
yang selama ini telah banyak memberikan sumbangan dan kontribusinya untuk kas negara dalam pembangunan nasional. Seperti kata pepatah, habis manis sepah dibuang. Menyembah ilahi. Banyak kisah dahulu dilangkat. Saudara, begitu dramatik dan heroiknya sejarah perjalanan PT Pertamina yang ada di Pangkalan Brandan ini. Semoga dapat menambah perbendaharaan sejarah bagi kita. Saudara, dari tempat saya berdiri ini, saya akhiri laporan ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di lain kesempatan. Istana Sultan di Tanjung Pura, kini kami selalu sepakat membangun langkah menuju bahagia. Tanah Langkat, alam